Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kepekerjaan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dan penjelasan tentang apa saja sih pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan dalam jurusan perkantoran. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja pengetahuan yang diajarkan dalam jurusan perkantoran. Yang pertama yaitu administrasi perkantoran. Dalam administrasi perkantoran, kita mempelajari hal-hal administratif seperti surat menyurat, pengarsipan, hingga tata cara dan etika kerja di kantor. Lulusan dari jurusan administrasi perkantoran dapat bekerja di berbagai perusahaan sebagai tenaga administrasi atau sekretaris. Yang kedua yaitu kearsipan. Kearsipan adalah jurusan yang mempelajari tentang kearsipan. Bagaimana proses penciptaan, proses pengelolaan, proses menyimpan, hingga pemusnahan dokumen-dokumen penting. Yang ketiga yaitu korespondensi. Korespondensi atau yang sangat kita kenal dengan istilah surat menyurat adalah suatu kegiatan atau sebuah hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan cara saling berkirim surat. Artinya sama dengan komunikasi antara dua orang atau lebih melalui surat. Yang keempat yaitu teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran adalah teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Dengan adanya teknologi ini, maka seluruh pekerjaan akan lebih mudah dan cepat diselesaikan. Selain itu, teknologi perkantoran pun dapat menjadi aktivitas perkantoran Anda menjadi lebih mudah dan efisien dari segi biaya. Yang kelima, yaitu pembelajaran simulasi digital. Pembelajaran simulasi digital adalah media pembelajaran yang digunakan untuk mengalami perkembangan dari media cetak dalam bentuk buku hingga media audiovisual yang ditampilkan melalui suatu jaringan internet yang dapat diakses secara online. Tujuan simulasi digital yaitu memberikan gagasan atau penjelasan produk terhadap sesuatu benda karya orang lain melalui perangkat media digital. Pengetahuan dan keterampilan bagi pelajar untuk membentuk kreativitas dalam membuat jaringan informasi dengan pihak lain. Hal ini berfungsi meningkatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja keterampilan yang diajarkan dalam jurusan perkantoran. Yang pertama, yaitu memahami fungsi Microsoft Office. Memahami fungsi Microsoft Office merupakan tugas seorang staf administrasi. Salah satunya mengorganisir dan memasukkan data-data perusahaan. Seorang staf administratif harus up to date dengan perkembangan teknologi untuk menyeimbangkan keterampilan dengan teknologi yang tersedia sekarang. Yang kedua, yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai staf administrasi di kantor, kamu akan berinteraksi dengan banyak orang. Untuk berkoordinasi dengan banyak orang membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik dan efektif agar pekerjaan semakin jelas dan terarah. Yang ketiga, yaitu kemampuan menulis. Keahlian ini akan banyak berhadapan dengan kegiatan surat menyurat dan mencatat. Untuk itu diperlukan keahlian menulis yang baik. Keahlian ini bisa dipelajari dengan membaca, memperbanyak referensi kosakata sehingga pesan yang kamu sampaikan dapat dibaca dan dipahami dengan baik. Yang keempat, yaitu menjadi staf admin. Menjadi staf admin memerlukan ketelitian dan kedisiplinan yang tinggi dalam mengatur waktu karena seringkali perusahaan membutuhkan data dalam waktu yang singkat. Yang kelima, yaitu staf administrasi. Sebagai staf administrasi, kita diwajibkan untuk perfeksionis dalam hal kerapian data, mengingat sedikit saja kesalahan akan berakibat fatal. Lembaga yang dapat menerima calon pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan jurusan perkantoran 1.
lembaga pemerintah menjadi seorang sekretaris. Biasanya tugas utama yang akan dilakukan oleh seorang sekretaris menyaring informasi tentang hubungan dengan bisnis perusahaan bagi pimpinan dan menjadi media perekam, penyimpan dan pengingat kegiatan pimpinannya. Yang kedua, lembaga pendidikan mampu berkarir sebagai seorang tenaga pengajar seperti guru di SMK, di tingkat SMK atau di sekolah kejuruan yang berfokus pada satu bidang ilmu saja. Akan membutuhkan banyak guru SMK untuk jurusan administrasi perkantoran yang memiliki kompetensi pada bidang administrasi perkantoran. Yang ketiga, lembaga keuangan sebagai staf personalia memiliki tugas serta tanggung jawab pada beberapa hal seperti database karyawan, payroll, atau pembayaran-pembayaran lainnya. Staf personalia akan berhubungan dengan administrasi perkantoran, terutama mengurus administrasi para karyawan perusahaan. Yang keempat, lembaga ekonomi sebagai staf administrasi. Tugas utamanya antara lain melakukan bermacam-macam pelayanan kantor yang ada kaitannya dengan administrasi untuk mendukung keberhasilan operasional perusahaan. Yang kelima, lembaga komunikasi publik relations karena kecakapannya berkomunikasi. Alumni jurusan administrasi perkantoran juga berpeluang kerja di bidang humas dengan menjembatani antara dunia luar dan perusahaan. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan agar karir di lembaga-lembaga tersebut dapat meningkat. Yang pertama, mengatur waktu dengan baik. Waktu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka pekerjaan kita akan terbengkalai. Akibatnya, kita bisa saja tidak menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya kita memiliki pengaturan waktu yang baik. Setiap orang di dunia memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Namun, masing-masing individu akan berbeda dalam menggunakan waktu. Maka jadilah seseorang yang dapat menghabiskan waktu dengan sebaik mungkin. Yang kedua, bekerja lebih baik dengan rekan kerja sejatinya. Kita pasti akan memiliki banyak waktu untuk bekerja sama dengan rekan kerja di kantor. Namun, terkadang akan ada beberapa konflik kecil yang terjadi dalam hubungan kita dengan mereka menjadi semakin renggang. Dalam hal ini, kita harus selalu berpegang teguh bahwa kita dan tim adalah satu kesatuan yang tidak boleh hancur. Ingat, untuk meraih target dan tujuan yang tinggi, kita dan tim harus selalu kompak. Yang ketiga, bekerja lebih baik dengan manajer. Beberapa orang mungkin akan merasa kesulitan dalam hal ini. Namun, kita perlu melakukan konsultasi pada beberapa hal penting tentang pekerjaan yang mungkin manajer atau bos kita dapat memberikan solusi untuk masalah tersebut. Selain membangun komunikasi serta hubungan yang baik dengan atasan, hal ini juga menunjukkan bahwa kita memang benar-benar serius dengan pekerjaan yang manajer berikan kepada kita. Yang keempat, memberikan umpan balik kepada rekan kerja. Mungkin kita berpikir bahwa memberikan umpan balik terhadap rekan kerja adalah hal yang sangat bagus. Ya, memang umpan balik adalah salah satu cara yang baik untuk membuat diri kita atau orang lain menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang membangun dalam memberikan umpan balik kepada orang lain, terutama kepada rekan kerja. Dalam hal ini, yang kita inginkan adalah kebaikan untuk mereka, bukan rasa sakit hati yang rekan kerja kita pendam terhadap umpan balik yang diberikan. Dalam kata lain, kita harus benar-benar memilih
kata-kata yang benar dalam memberikan kritik dan saran yang membangun kepada rekan kerja di kantor. Yang kelima, memperluas jaringan meskipun kita sudah melakukan pekerjaan yang terbaik dan merasa puas dengan pekerjaan yang diberikan. Kita tetap perlu memperluas jaringan. Perjalanan hidup kita masih sangat panjang, mungkin saja kita ingin membangun bisnis sendiri di kemudian hari, sehingga kita tetap perlu menjaga dan memperluas jaringan kerja dengan orang lain. Jenis usaha apakah yang bisa dirintis dan dikembangkan sesuai pengetahuan dan keterampilan? 1. Staf administrasi. Karir jurusan administrasi perkantoran tak akan jauh dengan yang berhubungan dengan administrasi, sehingga bagi yang berminat untuk berkarir di bidang yang sama, maka staf administrasi adalah pilihan yang tepat. Tugas utamanya antara lain melakukan bermacam-macam pelayanan kantor yang ada kaitannya dengan administrasi untuk mendukung keberhasilan operasional perusahaan. Yang kedua, sekretaris. Peluang karir selanjutnya dari jurusan administrasi perkantoran adalah menjadi seorang sekretaris. Biasanya tugas utama yang dilakukan oleh seorang sekretaris yaitu menyaring informasi tentang hubungan dengan bisnis perusahaan bagi pimpinan dan menjadi media perekam, menyimpan dan mengingat kegiatan pimpinannya. Namun tak sedikit lebih sering perempuan yang selalu ditunjuk untuk menjadi posisi ini, sebab tingkat keuletan dan ketelitian perempuan yang selalu dinilai baik, khususnya dalam bidang kesekretariatan. Yang ketiga, tenaga pengajar. Lulusan jurusan administrasi perkantoran teruji mampu berkarir sebagai seorang tenaga pengajar, seperti guru di SMK. Bukan tanpa alasan, jurusan administrasi perkantoran sekarang tak hanya di bangku kuliah saja, jika tersedia di tingkat SMK yang pada satu bidang ilmu saja, sehingga akan banyak membutuhkan banyak guru SMK untuk jurusan administrasi perkantoran yang dimiliki kompetensi pada bidang administrasi perkantoran. Event organizir. Buat kamu yang tertarik untuk mengurusi sebuah kegiatan besar, bisa dicoba menjadi event organizir mandiri. Sebab pada dasarnya, untuk membuat sebuah acara bisa berjalan dengan lancar dan sukses, maka dibutuhkan keahlian dalam bidang administrasi yang kuat. Oleh karena itu, lulusan administrasi perkantoran memiliki peluang besar dalam bidang karir ini. Staf personalia. Terakhir, kamu juga bisa berkarir sebagai staf personalia. Karir ini memiliki tugas serta tanggung jawab pada beberapa hal, seperti database, karyawan, payroll, atau pembayaran-pembayaran lainnya. Staf personalia akan berhubungan dengan administrasi perkantoran, terutama pengurus administrasi para karyawan perusahaan. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan agar usaha yang dirintis dapat meningkat? A. Tingkatkan promosi. Setelah usaha Anda berdiri, yang bisa dilakukan berikutnya adalah promosi. Ini menjadi salah satu cara mengembangkan usaha yang penting, karena konsumen perlu mengenal produk serta jasa yang Anda tawarkan. Buatlah materi promosi yang unik serta tingkatkan frekuensinya agar lebih banyak orang yang mengenal produk atau jasa yang Anda tawarkan. Manfaat berbagai jalur promosi, mulai dari menyediakan brosur, memasang iklan online, memanfaatkan sosial media, dan masih banyak lagi. B. Memperluas jaringan. Memperluas jaringan bisa dilakukan dengan memperluas pemasaran. Anda bisa membuka channel pemasaran yang baru atau mendirikan cabang baru. Jika mempunyai toko offline, Anda bisa mencoba jalan baru dengan melakukan pemasaran secara online. Begitupun sebaliknya, jika promosi di satu platform belum cukup memberikan keuntungan, coba dengan platform lainnya yang lebih efektif. C. Lakukan inovasi produk. Jangan sampai Anda merasa cepat puas dengan produk yang sudah dibuat sebelumnya. Zaman akan terus berubah dan tren pun selalu mengikutinya. Maka dari itu, selain membuat produk dan menjaga kualitasnya, inovasi pun harus tetap dilakukan karena konsumen memandang cenderung cepat merasa bosan. D.
Meminimalisasi biaya operasional. Tujuan dalam membangun usaha adalah untuk menghemat biaya pengeluaran dan pendapatan keuntungan sebesar-besarnya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Maka dari itu Anda harus benar-benar mengawasi beberapa modal yang biaya operasional yang dikeluarkan serta pendapatan yang dihasilkan. Ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang dipenuhi oleh bisnis selaras dengan apa saja yang harusnya didapatkan untuk menciptakan pertumbuhan. Lalu, apa sih tugas administrasi perkantoran yang utama? Jadi, tugasnya yaitu melakukan rekapitulasi data, mengelola dokumen, dan menyimpan dokumen. Dengan terstruktur dari tugas utama ini, kita bisa menurunkan beberapa tugas administrasi perkantoran yang meliputi: Yang pertama, berkomunikasi menggunakan telepon. Administrator kantor umumnya memiliki tugas yang paling penting, yaitu berkomunikasi melalui telepon, penerimaan dan panggilan telepon dari luar. Pada tugas ini, seorang administrator perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Yang kedua, membuat segala agenda kantor. Dengan adanya tugas untuk berkomunikasi via telepon, memunculkan kemungkinan adanya mitra yang menginginkan pertemuan dengan manajemen perusahaan atau juga dengan departemen lain. Tugas lain administrasi kantor ini juga diperlukan guna mempersiapkan agenda untuk kegiatan tersebut. Entry data pada perusahaan. Tugas selanjutnya yang penting diterapkan di setiap kantor untuk pekerjaan ini biasanya adalah masalah entry data atau rekap data. Data transaksi dari para pelanggan, data konsumen, serta informasi lainnya yang akan direkapitulasi. Apa aja sih tujuan administrasi perkantoran? Secara umum, tujuan dari proses manajemen perkantoran ini ialah supaya tujuan perusahaan bisa tercapai dengan efektif dan efisien serta memenuhi syarat dari segi teknis, ekonomi, dan psikologis. Teknis yaitu mempunyai manfaat dan daya guna. Ekonomis yaitu harga yang pantas atau sesuai dengan yang semestinya. Psikologis yaitu memberi kepuasan. 1. Menyediakan data dan informasi yang lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk pelaksanaan tugas organisasi dengan efektif dan efisien. 2. Melakukan pengawasan pekerjaan kantor dan administrasi supaya dapat memastikan terlaksananya standar kualitas, tenggat waktu, dan prosedur secara tepat. 3. Menerapkan kebijakan perusahaan atau departemen dan memberikan standar pelayanan yang baik dalam kaitannya dengan manajemen. 4. Berkomunikasi dengan karyawan mengenai prestasi kerja untuk mengidentifikasikan masalah dan penyebabnya dan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. 5. Memberikan pelatihan atau perintah kerja kepada para pegawai, melakukan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi kerja dengan membuat laporan terkait kegiatan produksi, pengiriman, serta penggajian. 6. Melakukan proses perekrutan karyawan, mulai dari wawancara sampai memilih pegawai. 7. Menafsirkan dan mengomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan kepada seluruh pegawai.